Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Muhammad Arif Channel, ini jalan yang menghubungkan antara Kondangsari menuju ke Cirebon. Kalau Anda lihat di sebelah barat sana, jauh di sana, nanti arahkan, adalah Gunung Ciremai. Dari sini nih. Nggak kelihatan. Kelihatan. Dikit. Arahkan ke gunungnya. Itu adalah Gunung Ciremai. Artinya inilah kawasan di sekitar Pegunungan Ciremai. Oleh karena itu, dari pegunungan menuju ke Cirebon, Cirebon adalah wilayah pantai. Kita lihat kontur jalan menurun ya. Biasa dari tinggi ke bawah itu adalah turunan, lalu ada lika-liku, dan itulah yang akan saya perlihatkan pada Anda semua pada hari ini. Agak maju. Dari sini ya, dari sini kalau malam hari melepas pandangan mata ke bawah sana, maka akan terlihat kota ya. Akan terlihat kota. Jangankan malam hari, siang hari pun terlihat. Oleh karena itu, ini alasan salah satunya mengapa Geronggong ini menjadi satu tempat yang potensial dikembangkan sebagai salah satu pusat wisata. Saya terus terang belum pernah explore ya wisata apa yang dikembangkan di sini, maka saya tidak bisa menjelaskan pada Anda semua. Tetapi setidaknya dari sisi view-nya ini saya tunjukkan sudah ada perkembangan ya, ada geliat satu wilayah bisa dikembangkan menjadi salah satu pusat wisata. Saya akan tunjukkan nanti seperti apakah jalan, suasananya dari Villa Kondangsari melewati pinggiran kota Cirebon mengarah ke kota Sumber. Kalau saya mengatakan kota Cirebon berarti wilayah wali kota ya. Nanti di sana ada balai kota di Cirebon. Tetapi kalau saya bilang Sumber berarti itu adalah pusat kota Kabupaten Cirebon. Jalan ini ya, jalan ini masih terbilang sebagai wilayah Kabupaten Cirebon, tetapi nanti ketika menembus pasar Kali Tanjung namanya, itu sudah ada di pinggiran kota Cirebon. Memang tidak ada batas yang secara tegas memisahkan antara dua daerah itu ya. Pada intinya dulu sebelum ada pemekaran dari menjadi dua ya, menjadi wali kota dan menjadi kabupaten, dulunya adalah satu kabupaten Cirebon ya. Secara historis nanti Anda bisa pelajari, bisa dibaca bahwa Cirebon merupakan salah satu wilayah yang cukup tua ya, cukup historis gitu ya, banyak mengandung nilai yang butuh waktu panjang dan banyak tema yang bisa dieksplor. Di sini saya akan ambil arah kiri. Kalau ambil arah kiri berarti arah tembus ya. Arah kiri ini akan langsung menghubungkan dengan tempat yang akan saya tuju, yaitu di perumahan Cempaka Arum. Ada apa di sana? Di sana ada salah satu dari kakak saya tinggal, seorang
seorang perempuan satu-satunya di keluarga saya di Ngawi, seorang dosen di YN Syekh Nurjati, ialah Dr. Siti Fatimah. Nah, jalan ini sudah cukup lama dibangun sehingga di beberapa titik sudah mengalami kerusakan ya, ada lubang-lubang sana sini, tetapi secara umum masih bisa dikatakan jalan ini relatif masih mulus dan enak dilalui gitu ya. Tidak lama lagi ya, beberapa ratus meter ke depan sebenarnya kita akan melewati salah satu daerah tua ya, yaitu yang disebut sebagai Cirebon Girang. Kalau saya sebut istilah Cirebon Girang, berarti daerah inilah yang dulu awal mula dikembangkan oleh pendiri Cirebon ini, yaitu Pangeran Cakrabuana yang pada waktu muda bernama Walang Sungsang ya, putra seorang Prabu Siliwangi dari seorang ibu yang muslimah bernama Nyai Subang Larang ya. Dialah yang kemudian direstui oleh penguasa Hindu Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi, untuk mengembangkan wilayah di Cirebon ini. Nah, ini di depan kita melihat ada Kecamatan Talun, ada arah ke Sumber. Nah, kita mengambil arah ke kanan, itu yaitu ke Sumber. Kita lanjutkan lagi bahwa Pangeran Cakrabuana yang pada waktu mudanya bernama Walang Sungsang, dia dididik secara muslim. Pada waktu remaja dia sudah disuruh oleh ibunya yang muslimah untuk mendalami ilmu agama, dan direstui oleh ayahnya yang konon menikah secara muslim, tetapi Prabu Siliwangi adalah seorang penguasa dari kerajaan Sunda Hindu ya. Itu tentu unik, ditinjau dari sisi dakwah Islamiyah di Nusantara. Tetapi kita semua tahu bahwa Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsanglah peletak dasar Kesultanan Cirebon, satu entitas politik Islam yang nanti juga menjadi embrio bagi dakwah Islam di seluruh Jawa Barat sampai ke Banten, dan bahkan nanti cucu dari Pangeran Cakrabuana akan menjadi pendiri, pengembang, pelanjut dakwah via politik di Banten dengan mendirikan Kesultanan Banten. Jadi Anda bisa dalami lebih jauh seperti apa proses dakwah yang nanti akan menunjukkan perkembangan Islam. Ini ke arah kiri yang tadi saya sebut sebagai daerah Cirebon Girang. Di sana ada makam Gu Sangkan. Gu Sangkan adalah istilah lain dari Pangeran Cakrabuana, pendiri peletak dasar Kesultanan Cirebon ini. Kita ambil arah kanan, artinya kita sudah menuju ke Jalan Raya Sumber, jalan utama yang menghubungkan antara kota Cirebon dan Kabupaten Sumber. Dan sebelum sampai di Sumber, nanti kita akan ambil arah kiri di gerbang perumahan Cempaka Arum. Saya ulang lagi, disitulah seorang kakak saya, seorang satu-satunya perempuan di keluarga saya, yaitu Ibu Dr. Siti Fatimah, yang sehari-hari bertugas sebagai seorang dosen di YN Syekh Nurjati Cirebon.
masuk belok kiri dikit, masuk gerbang. Setelah saya selesai, ya teman-teman, ini samping kiri ada perumahan ya, kalau tidak salah namanya perumahan Bumi Arum Sari. Di perumahan ini saya dulu sempat diajak oleh seorang teman namanya Muhammad Furqon untuk mencari rumah, tetapi saya sudah terlanjur membeli dalam kapasitas sebagai seorang guru SMP pada waktu itu rumah yang ada di Villa Gondang Sari yang tadi kita tengok. Dan teman saya yang Pak Muhammad Furqon itu sampai hari ini masih tinggal di situ. Saya terus terang belum sempat berkunjung ya, minta maaf belum bisa berkunjung, tapi suatu hari insya Allah semoga ada waktu untuk berkunjung ke teman saya. Nah ini kalau kita belok kiri ya, ini adalah jalan raya ya, jalan besar yang menghubungkan antara kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon ya, dua pusat kota daerah ya. Ini di depan kita ada yang sedang berlatih, jadi harap bersabar. Inilah jalan raya Sumber yang tadi saya sebutkan ya. Tidak jauh dari sini ya, terbilang beberapa ratus meter saja. Nanti kita akan bertemu dengan gerbang perumahan Cempaka Arum ya. Di situ sejak tahun 98 kalau saya nggak salah ingat, kakak saya antar untuk cari perumahan. Waktu itu masih sawah-sawah ya. Lalu tidak lama dari itu disiapkan untuk dihuni, dan saya masih sempat untuk ikut tinggal di situ beberapa bulan sebelum kemudian saya mandiri menjadi seorang guru dan kemudian mengembangkan karir sebagai guru dan kemudian menjadi pengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini sudah masuk ya, kiri kita ini sudah masuk kompleks perumahan Cempaka Arum, tetapi gerbang utamanya adalah di tengah. Nah ini saya sudah ambil lampu sen ke kiri. Inilah gerbang utama perumahan Cempaka Arum yang sekarang sudah cukup senior sebagai perumahan, dalam arti sudah lama dan sudah dikembangkan oleh penghuninya masing-masing, sehingga sudah tidak lagi tampak seperti rumah semula yang tipe 45 ke bawah sampai tipe 36 dan tipe 31. Kawan-kawan, demikian laporan yang bisa saya sampaikan tentang keadaan jalan di sekitar Cirebon. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wa hidayah, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.